Selamat datang di video modul 4. Di modul ini, kita akan mempelajari koordinasi sekolah dengan otoritas dan pemangku kepentingan pemerintah terkait penerapan sekolah sehat melalui kegiatan PHBS di bawah UKSM. Apabila merujuk pada peraturan bersama mengenai UKSM, kemitraan menjadi poin yang disebutkan di setiap level tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM. Setiap tim perlu menjalin hubungan kemitraan lintas sektor dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah, termasuk di dalamnya pihak swasta dan mitra pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas tim pembina UKSM di setiap level terkait kemitraan. Pusat menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Provinsi menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mendorong TPUKSM kabupaten atau kota untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dan menyusun program kerja 5 tahunan. Kota atau kabupaten menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas tim pelaksana UKSM menjalin kerjasama dengan komite sekolah atau madrasah, instansi terkait, dan masyarakat. Keterlibatan dalam kemitraan memerlukan energi untuk menjalaninya, sehingga perlu memiliki motivasi dan tekad yang kuat, apalagi jika kemitraan yang dijalani adalah kemitraan multipihak. Pendorong utama untuk bekerja sama melalui kemitraan multipihak adalah penggabungan sumber daya organisasi atau institusi, sehingga organisasi atau institusi dapat memberikan jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan sendiri. Di dalam visual ini akan dibahas siapa saja pemangku-pemangku kepentingan dalam mewujudkan program sekolah sehat dan potensi apa saja yang mereka bisa berikan kepada sekolah melalui program kemitraan. Seperti yang Anda ketahui, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan institusi lainnya telah terlibat dalam melaksanakan kemitraan dengan sekolah dalam mewujudkan sekolah sehat. Silahkan perhatikan visual berikut. Dalam visual kedua, akan dijelaskan tentang cara-cara melakukan kemitraan dimulai dengan penjajakan kesepakatan, pengelolaan, dan pemeliharaan kemitraan sampai kepada peninjauan ulang kemitraan yang selanjutnya baik berakhir pada penutupan atau meneruskan kemitraan. Silahkan perhatikan visual berikut. Nilai tambah atau value added dari kemitraan secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Nilai tambah kemitraan secara keseluruhan. Bagaimana dengan bekerja sama para mitra dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan terhadap tujuan kemitraan. 2. Nilai tambah yang tercipta bagi setiap mitra. Bagaimana masing-masing mitra dapat memperoleh hasil maksimal dari kemitraan, tidak dengan mengorbankan mitra lain, tetapi saling menguntungkan bagi semua pihak melalui simbiosis mutualisme. Kemitraan yang berhasil memiliki beberapa karakteristik utama. Pemahaman akan karakteristik utama ini akan sangat membantu dalam menilai keberhasilan dari kemitraan yang dilakukan. Kemitraan yang berhasil memiliki salah satu, sebagian, atau semua karakteristik utama berikut ini. Kesetaraan.
Semua mitra adalah setara, walaupun para mitra membawa sumber daya yang berbeda-beda, tetapi sumber daya yang dibawa para mitra ke dalam kemitraan adalah sumber daya yang berharga, baik manusia, sosial, natural, material, dan finansial. Transparansi. Organisasi atau institusi harus terbuka sejak awal tentang apa yang ingin mereka capai dari kemitraan. Kejujuran dan keterbukaan dalam setiap hubungan kerja, termasuk kemitraan, akan membangun kepercayaan dan membantu memastikan akuntabilitas. Kepentingan bersama. Jika semua mitra diharapkan untuk berkontribusi, maka para mitra tersebut juga berhak mendapatkan manfaat dari kemitraan. Kemitraan yang sehat akan memberi manfaat, khususnya untuk masing-masing mitra dan umumnya bagi semua mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Hanya dengan cara ini, kemitraan akan memastikan komitmen kemitraan yang berkelanjutan. Kemitraan sering menemukan banyak tantangan dalam tahap pengelolaan dan pemeliharaan. Cukup sering dipahami bahwa tindakan bermitra adalah seperti ungkapan belajar melalui praktek karena mitra mungkin belum pernah bekerja sama sebelumnya. Namun, begitu kemitraan mulai diterapkan, pekerjaan ini mampu dikelola secara baik. Oleh karena itu, kemitraan memerlukan sebuah struktur tata kelola, kepemimpinan, manajemen, operasional, dan pelaporan sehingga dapat membantu di dalam pengambilan keputusan dan menerapkannya dengan baik serta memastikan bahwa kemitraan berjalan pada jalurnya. Mengelola kemitraan lebih dari hanya mengelola sebuah manajemen proyek, namun membutuhkan kemampuan untuk mengelola kontribusi dari beberapa institusi di mana setiap institusi memiliki kontrol sendiri terhadap institusinya, serta mengelola hubungan antara mitra. Dalam konteks penerapan PHBS dalam mewujudkan sekolah sehat, bentuk kolaborasi atau kerjasama yang dapat dicapai antara lain, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM atau kegiatan edukatif bagi peserta didik, pendidik, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua di sekolah. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan penerapan PHBS di sekolah. Koordinasi dan komunikasi. Keberhasilan program sekolah sehat juga bergantung kepada koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, diantaranya Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Sekretariat Daerah, Bapeda, Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta mitra potensial lainnya. Sebagai contoh, jika sekolah membutuhkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE sanitasi, pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan puskesmas kecamatan dan dinas kesehatan setempat. Media KIE sanitasi yang penting harus tersedia di sekolah antara lain cara pencegahan diare atau penyakit berbasis lingkungan, cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar di waktu penting, pengelolaan sampah dengan sistem 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, dan lain-lain. Sementara itu, jika sekolah membutuhkan sambungan perpipaan untuk sumber air bersih, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan PDAM dan Bapeda. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, disarankan pihak sekolah untuk dapat terlibat aktif dalam forum kelompok kerja kepala sekolah atau K3S. Kegiatan sekolah sehat dapat dimasukkan menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan K3S. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Seluruh warga sekolah harus terlibat aktif dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan sekolah sehat. Peserta didik juga harus dilibatkan untuk merawat fasilitas sanitasi sekolah sebagai tanggung jawab bersama, misalnya melalui gerakan gunakan jamban dengan baik dan benar, bersihkan jamban setiap hari agar peserta didik mau dan bisa menggunakannya, dan peliharalah jamban supaya berumur lama. Orang tua peserta didik juga dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah sehat, misalnya dengan menyiapkan wadah makanan dan minuman untuk dibawa peserta didik ke sekolah, sehingga mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua berperan penting dalam penerapan praktik PHBS di rumah. Orang tua juga dapat membentuk jaringan atau kerjasama dengan mitra potensial yang mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah juga perlu melibatkan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sekolah. Dengan adanya keterlibatan seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar, diharapkan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap sarana sanitasi yang telah dibangun.